Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk surat Ar-Rahman ayat ke-26 ya. 30 nih. 26. Udah, so. Iya, masa kemarin sampai situ kan? Oh, iya. Kita sampai situ ya. Coba kita ulang lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma syuwabum min nari wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sampai ayat ke-36 ya. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di atas bumi fana, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, di sini Bapak, Allah nyatakan setiap yang ada di atas bumi, di muka bumi akan binasa, fana. Fana artinya tidak kekal, rusak, ya, akan binasa. Ini semuanya tanpa terkecuali wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah, akan tapi tetap kekallah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, ini. Jadi segala yang Allah ciptakan akan hancur semuanya, ya. Yang tetap kekal hanyalah Allah. Ini maksudnya ya. Ini ayat ini mutlak tapi umum, tapi ada pengkhususan beberapa makhluk yang Allah ciptakan namun tidak binasa. Ketika terjadi kiamat tidak hancur. Di antaranya surga, ini tidak hancur. Neraka, kursi, arsy, lauhul mahfuz, ajbud zanab, apa tulang ekor kita ini. Iya. Nanti kita kan dibangkitkan dimulai dari sini tulang ekor kita. Ini tidak hancur. Satu lagi kolam. Satu lagi apa? Ada yang tahu? Ada 8 ciptaan Allah yang tidak hancur ketika hari kiamat. Malaikat hancur, malaikat ini. Allah nggak tahu. Yang saya pelajari ada 8, satunya lagi saya lupa. Apakah itu Allah alam ya? Yang jelas itu diantaranya kursi, arsy, lauhul mahfuz, qalam, lalu surga, neraka, ajbud zanab, tulang ekor kita. Kursi tempat berpijak kaki Allah. Arsy juga sama, nggak hancur. Tapi selain itu hancur. Lauhul mahfuz tidak hancur, qalam tidak hancur. Kursi dengan arsy berbeda. Beda. Ya, menurut pendapat yang kuat beda antara kursi dengan arsy. Tinggian mana?
Kursi di bawah tuh ada di atas. Kursi agak ragu ya. Kursi Kursi arsh. arsy ya. Kursi dulu baru arsy. Sebab Dulu arsy. kursi itu tempat kaki Allah. Iya betul. Itu beberapa makhluk yang tidak akan fana, tidak akan binasa Bapak ya. Tapi selain itu akan hancur ya. Nah, segala yang ada di muka bumi akan fana, akan membinasa kecuali Allah katakan dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang maha yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Maksudnya tetap kekal Allah. Seluruh makhluk hancur kalau Allah tidak hancur. Nah, tapi di sini Allah menyebutkan wajah Tuhanmu. Ini bukan berarti Bapak, ketika disebutkan wajah Tuhanmu bukan berarti wajahnya saja ya. Seluruhannya. Ya, tapi ini juga tidak meniadakan bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya, tidak serupa dengan makhluk Bapak ya. Banyak ayat hadis yang menyebutkan demikian. Sikap kita Ahlus Sunnah kalau melewati ayat-ayat sifat, kata para ulama salaf, amirruha kama ja'at. Biarkan ayat itu lewat sebagaimana datangnya. Tidak perlu kita maksudnya begini. Udah Allah sebutkan misalkan wajah ya wajah. Udah. Gak perlu kita maksudnya wajah tuh begini, gak usah. Ya, seperti misalkan ketika berbicara yad, tangan, kekuasaan. Kalau namanya tangan udah. Gak usah kita tafsirkan dan semacamnya. Maknanya jelas bagi orang Arab. Begitu juga wajah di sini. Jelas Bapak ya? Ya maksudnya memang ayat ini maksudnya zat Allah kekal. Makhluk semuanya hancur, sedangkan zat Allah tetap kekal. Namun ketika kita katakan maksudnya zat Allah, bukan berarti Allah juga tidak memiliki wajah ya. Sama seperti ini Bapak. Ketika saya bilang, mana si fulan tidak tampak batang hidungnya? Yang saya tanyakan apakah hidungnya aja, batang hidungnya, atau orangnya? Orangnya. Nah, yang saya maksudkan orangnya kan, keseluruhannya kan. Tapi apakah dengan itu saya meniadakan hidung dia? Ada hidungnya kan? Nah, begitu pula ini. Ayat ini menunjukkan penetapan sifat wajah bagi Allah. Dan ini Bapak, kalau bagi kalangan salaf nggak dipermasalahkan. Ayat seperti ini nggak bikin mereka pusing. Setelah masuk ilmu kalam filsafat itulah baru sebagian orang pusing lihat ayat-ayat seperti ini, merasa kepanasan. Wajah berarti kan seperti makhluk ini. Udah mulai. Karena terracuni filsafat ilmu kalam, akhirnya setiap melewati ayat sifat mereka sudah membayangkan itu sama seperti makhluk. Sehingga akhirnya apa sikap mereka? Mereka takwil, mereka belokkan makna ayat tersebut. Wajah artinya apa misalkan, terus tangan artinya kekuasaan. Ketika Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pemurah istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Kata mereka maksudnya itu bukan di atas arsy, tapi menguasai arsy. Karena itu Bapak, buah dari apa? Filsafat, ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu memang merusak akal kita, filsafat juga. Makanya ilmu kalam itu kelam. Ada semangat. Terus juga ya. Karena umat Islam ini mengalami berbagai perpecahan sesama mereka di antara setelah muncul ilmu kalam itu. Setelah muncul ilmu kalam filsafat diterjemahkan ke bahasa Arab. Kan filsafatnya ada Yunani kan? Romawi Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, muncullah ilmu kalam. Nah, disitulah mulai terjadinya kerusakan. Umat mulai bermunculan berbagai sekte sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah dan semacamnya. Itu gara-gara ilmu kalam. Sesuatu yang udah jelas jadi tambah remang-remang. Iya, betul. Dihantam. Makanya mulai fitnah pertama kali dari ilmu kalam, diantaranya itu Imam Ahmad bin Hanbal korbannya pertama kali. Ahmad bin Abi Duat. Iya. Jadi Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad, Khalifah Al-Ma'mun ini menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani. Ya semuanya. Dia itu sebenarnya seorang khalifah yang cinta ilmu, tapi mungkin kurang bimbingan. Iya, jadi semua dari Yunani dia terjemahkan. Bukan cuma masalah kedokteran semacamnya, termasuk ilmu filsafat. Akhirnya rusaklah umat dengan diterjemahkan filsafat. Ilmu-ilmu filsafat diterjemahkan lalu dibagikan, dibaca orang-orang apa, cendekiawan istilahnya. Akhirnya rusaklah fikrah mereka, rusaklah akidah mereka. Sehingga akhirnya apa? Muncul ungkapan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan perkataan Allah.
Ini gara-gara apa? Filsafat ilmu kalam. Akhirnya seandainya Khalifah Al-Ma'mun cuma meyakini untuk diri sendiri, ini ringan. Tapi yang jadi masalah dia maksakan Didakwakan. rakyatnya untuk meyakini ini. Maksakan para ulama yang hidup di zamannya untuk meyakini ini. Sehingga akhirnya apa? Para ulama sebagian karena takut pedang, mereka akhirnya udah ngakui Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah ciptaan Allah. Kaul. Iya. Apa? Kaul yang ini. Ada yang sudah itu, ada yang pakai tauriah dan ada yang memang karena ngerasa saya mau ini lagi. Termasuk Imam Ali bin Al-Madini. Ini ulama ahli hadis. Iya. Seorang ulama ahli hadis yang diakui ya keilmuannya. Tapi beliau karena takut pedang akhirnya beliau mengakui ya Al-Quran makhluk. Tapi beliau sendiri merasa mengingkari gitu loh. Cuma karena beliau takut pedang, ya gimana resikonya dibunuh sama khalifah kan? Akhirnya semua sebagian ngakui karena terpaksa. Sebagian lagi tauriah, lagi. Tauriah tuh mengucapkan dua kalimat yang memiliki satu kalimat yang memiliki dua makna. Orang yang baca yang ngomong menginginkan makna A, yang dengar mengira makna B. Ya. Seperti ternukil di antara sebagian ulama ketika ditanya Khalifah Al-Ma'mun kan mutus tentara untuk ngecek satu persatu ulama. Apa keyakinan kamu tentang Al-Quran? Kalau dijawab Al-Quran kalamullah langsung ditangkap, penjara, disiksa, atau dibunuh. Kalau misalnya Al-Quran adalah makhluk, selamat. Makanya sebagian ulama ketika tanya sama tentara, dicek satu persatu, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kata dia, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur, semua ini makhluk katanya. Semua ini makhluk. Akhirnya para tentara itu, oh iya, nanti dia meyakini Al-Quran itu makhluk. Padahal namanya tauriah Bapak. Dia nggak maksudnya Al-Quran makhluk, tapi ini yang makhluk. Jari tangan ini makhluk ciptaan Allah. Adapun Al-Quran bukan ciptaan Allah. Jelas Bapak ya. Ini trik sebagian ulama supaya apa? Terhindar dari apa? Fitnah itu, khalqul Quran. Al-Quran adalah makhluk. Ya semuanya ada yang terpaksa mengungkapkan Al-Quran adalah makhluk, ada yang menggunakan tauriah tadi, mengucapkan satu perkataan yang mengandung dua makna. Dia menginginkan makna A, yang dengar mengira makna B. Nah semuanya begitu kecuali dua orang. Dua orang tegar, gak mau mengakui Al-Quran adalah makhluk walaupun terpaksa, dan juga tidak menggunakan tauriah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal sama satu lagi ulamanya saya lupa gitu. Dua ini tegar. Makanya resikonya apa? Kedua-duanya disiksa, cambuk berkali-kali, diseret dengan kuda, terus begitu. Kuat imannya. Iya, itulah makanya beliau populer Bapak ya. Para ulama ahli hadis banyak di zaman beliau, banyak. Tapi kenapa yang terkenal Imam Ahmad? Kenapa kira-kira? Ya, karena dia mau risiko itu. Ketegaran beliau itu yang membedakan beliau dengan ulama lain. Imam Ali bin Al-Madini beliau ulama hadis, diakui riwayat beliau, kuat hafalan beliau. Tapi ketika fitnah khalqul Quran, beliau terpaksa ngakui bahwa Al-Quran adalah makhluk. Karena apa? Khawatir nyawa beliau gitu loh. Tapi Imam Ahmad tetap tegar. Ya itu Bapak ya. Jadi kita kesimpulannya kembali lagi, sebelum muncul ilmu kalam, filsafat masuk ke dunia Islam, para ulama salaf nggak mempermasalahkan ayat-ayat seperti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wajah Tuhan, mereka nggak mempermasalahkan. Dan ketika mereka para ulama salaf membaca ayat Allah bal yadahu mabsutatan, akan tapi kedua tangan Allah terbuka, mereka nggak mempermasalahkan. Terus apa? Ketika menyinggung surat Al-Qamar, ketika perahu Nabi Nuh berlayar, tajri bi a'yunina, berlayar dengan penglihatan mata-mata kami. Ini juga mereka nggak mau permasalahkan. Tapi setelah ilmu kalam muncul, filsafat masuk ke dunia Islam, barulah sebagian orang mempermasalahkan ayat-ayat sifat, sehingga akhirnya mereka berusaha ayat ini dipalingkan dari makna lahirnya. Oh, tangan maksudnya kekuasaan, mata artinya begini, terus wajah artinya begini, terus dibelokkan. Istiwa di arsy artinya bukan tinggi di atas arsy, tapi menguasai arsy, dan selanjutnya begitu. Jadi hampir semua ayat sifat mereka belokkan. Jelas Bapak ya. Jadi kalau kita kembali pada salaf nggak ada. Ya contohnya ini masalah wajah. Wajah Tuhanmu dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Tidak ada satupun ternukil dari salaf, para sahabat tabi'in, tabi'in. Nggak ada ternukil dari mereka ucapan Allah tidak memiliki wajah. Nggak ada.
Kalau ada, coba sebutkan. Nggak ada. Jadi artinya mereka nggak mau permasalahkan ayat-ayat seperti ini. Begitu juga ayat yang menyebutkan Allah istiwa di arsy, tinggi di atas arsy. Mereka nggak mau permasalahkan. Nggak ada satupun nuklir mereka Allah tidak istiwa di arsy. Kalau mengucapkan seperti itu, apa konsekuensinya? Kafir lah. Ya jelas Bapak ya. Jadi sikap kita sekali lagi menghadapi ayat-ayat sifat. Sebenarnya kita akan belajar nanti di akidah wasitiyah. Sikap kita menghadapi ayat-ayat sifat, hadis-hadis tentang sifat yang menyebutkan sifat Allah, kita menerimanya tanpa menyelewengkan maknanya dan tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Kita terima maknanya. Adapun hakikatnya seperti apa, baru serahkan kepada Allah. Maknanya jelas itu. Adapun seperti apanya, serahkan kepada Allah. Jelas ya? Ya kita kembali lagi tadi Allah nyatakan segala yang ada di langit di muka bumi binasa, fana, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Keagungan artinya kebesaran. Kemuliaan maksudnya lil mu'minin bi an'umihi alaihim. Maksud kemuliaan telah dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maksudnya Allah memuliakan orang-orang beriman dengan memberi nikmat kepada mereka. Nah itu namanya mulia. Jadi orang mulia itu bukan orang pelit, Bapak. Ya tidak? Iya. Kalau orang mulia itu orang yang selalu berbagi, memberi. Ya. Nah itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sini kamu dustakan ini dua maksudnya, jin dan manusia. Maka jin dan manusia, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan? Apa jawabannya kalau kita melewati hadis itu? Wala bisyai'in min 'amika rabbana nukadzib falakal hamd. Tidak ada sedikit pun nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan, bagimu lah segala pujian. Oh ya, terkait pertanyaan waktu itu, terus terang saya belum dapat jawabannya. Waktu itu pertanyaan siapa? Apa ya masalah? Apakah boleh dengan bahasa Indonesia ya? Allahu a'lam. Saya belum dapat penjelasan para ulama. Ya kalau doa ketika ini apa? Iya, saya nggak tahu Pak. Belum dapat penjelasan para ulama. Saya cari-cari rata-rata nggak ada. Ya Allahu a'lam ya. Tapi kalau doa ketika sholat memang ada penjelasannya para ulama. Ya ada yang menyatakan boleh, ada yang boleh secara mutlak, ada yang tidak boleh secara mutlak, ada yang boleh kalau tidak bisa bahasa Arab. Ya yang saya ambil pendapat tengah ini. Boleh kalau memang tidak bisa bahasa Arab. Jadi boleh kita berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab ketika sholat ya. Doanya bukan zikirnya. Kalau zikir nggak boleh ganti. Subhana rabbil a'la jadi suci Tuhanku yang maha tinggi. Nggak boleh seperti ini. Kalau sampai mengucapkan itu batal sholat. Ya, karena ada kan orang yang sholat pakai bahasa Indonesia. Kacau juga. Iya, nggak boleh itu, haram hukumnya ya. Ya kita lanjut. Sanafru tadi, oh ya. Awayab kawaju rabbika ya udah. Yas'alu Allah menyatakan setelahnya, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia berada dalam kesibukan. Segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Meminta kepada siapa? Allah. Ya. Nah, meminta di sini kata Imam Al-Mahalli binutin auhal. Bisa meminta dalam artian dengan lisan mereka, ya Allah beri ini, atau dengan keadaan mereka. Artinya nggak diucapkan tapi dia hatinya mengharap kepada Allah. Nah ini segala yang ada di langit dan di bumi. Ya berarti apa? Di langit dan bumi malaikat, manusia, hewan dan semacamnya. Nah segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya. Meminta apa? Ma yahtajuna ilaihi minal quwwati 'alal ibadati war rizqi wal maghfirati wa ghairi dzalik. Yaitu meminta segala yang mereka butuhkan. Apa saja? Berupa kekuatan untuk beribadah, meminta rezeki, ampunan dan selain itu. Nah, ini yang diminta oleh penduduk di langit dan di bumi. Meminta kekuatan untuk ibadah. Maksudnya apa? Kekuatan untuk ibadah. Maksudnya apa kekuatan untuk ibadah? Apa?
Apa maksud kekuatan untuk ibadah? Ya karena gini Bapak, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, tidak diberikan kekuatan untuk ibadah, bisa ibadah? Tidak sanggup. Nggak sanggup. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi kepada Mu'ad, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa Mengingat. mengingatmu. Terus apa? A'inni ala dzikrik, dan tolonglah aku agar bisa bersyukur kepadamu dan beribadah dengan baik kepadamu. Perhatikanlah, Nabi menyuruh kita untuk berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku agar bisa beribadah kepadamu dengan baik. Artinya apa Bapak? Kalau kita tidak ditolong Allah, kita nggak bisa ibadah dengan Baik. baik. Itu menunjukkan jangan kita bersandar pada Diri kita sendiri. diri sendiri. Ya kita lemah. Ya Yohanes antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu fakir, Miskin. membutuhkan Allah, sedangkan Allah maha kaya lagi maha Terpuji. terpuji. Nah, artinya semua yang ada di langit dan di bumi membutuhkan Allah. Makanya di sini kata Allah sebutkan segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepadanya, bergantung kepada Allah. Jadi Bapak jangan kita merasa oh saya bisa ibadah ini karena hebat, saya ini rajin, saya ini bisa mengenal sunnah karena memang saya ini orang yang apa semangat, orang yang enggak. Kita dapat hidayah juga karena apa? Allah. Jadi jangan kita bersandar pada diri kita. Kayak korun. Apa? Korun. Iya, jangan ujub ya. Segala sesuatu itu dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun nikmat pada diri kalian kecuali itu dari Allah. Jadi nikmat apapun, nikmat mengenal sunnah, nikmat mengenal tauhid, nikmat hidayah, nikmat harta, nikmat jabatan, nikmat wanita dan semacamnya. Semua itu dari Allah. Jangan kita ujub menyombongkan diri terkait nikmat tersebut ya. Ini penting nih. Makanya belajar Al-Qur'an ini di antara fungsinya apa? Melembutkan hati kita, membersihkan hati kita dari ujub, kiber, sombong, apalagi hasad dan semacamnya. Ya, ini dengan ini kita belajar ayat ke berapa nih? 29. Jadi kita menyadarkan kita bahwa kita itu lemah. Kita itu membutuhkan Allah, termasuk dalam masalah ibadah ya. Jadi jangan kira yang Bapak-bapak yang namanya tawakal itu cuma dalam masalah dunia. Sebagian ikhwah kita, sebagian saudara kita, kalau dalam masalah dunia, tawakal kepada Allah, saya udah kerja. Tapi dalam masalah agama, bersandar pada dirinya. Saya bisa sholat malam berapa rakaat karena saya ini memang hebat. Saya bisa baca kitab para ulama berjilid-jilid karena saya ini orang yang rajin. Jadi merasa dirinya aja ya. Padahal itu pertolongan dari siapa? Allah ya. Padahal Allah sayang sama dia. Iya. Jadi digerakkan untuk beribadah. Betul. Ya, apalagi kita kan diantara rukun iman yang paling yang terakhir rukun iman kita Takdir, yang takdir. kita ini takdir kan. Kalau kita sadar segala perbuatan kita takdirkan Allah, maka untuk apa? Menyombongkan diri ya nggak? Ya kan? Ya saya bisa sholat ini udah takdirkan Allah. Saya mengenal sunnah bisa ngaji di sini, ini sudah takdirkan Allah. Untuk apa saya sombong? Ya tidak. Iya. Nah ini kalau kita beriman pada takdir nggak akan sombong, nggak akan ujub, nggak akan hasad dan semacamnya. Ya kita kembali lagi. Jadi segala yang ada di langit dan di bumi meminta kepada Allah. Di antaranya meminta yang mereka butuhkan berupa kekuatan untuk ibadah. Begitu juga rezeki. Nah ini Bapak, rezeki mintalah kepada Allah ya. Jangan minta kepada manusia. Dan juga ampunan. Jadi ampunan juga mintanya kepada Allah. Bukan ya Rasulullah ampunilah saya. Ada yang seperti itu? Ada. Jadi orang aku umat Islam tapi minta ampun kepada Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik ya. Berarti orang ini memang benar-benar parah. Benar-benar keadaannya sangat parah. Ya, dan selain itu apa saja? Tadi yang disebutkan Imam Al-Mahalli, kekuatan untuk ibadah, rezeki, ampunan. Apalagi yang kita minta kepada Allah biasanya? Kesehatan. Apa lagi? Waktu luang. Iya, dan semacamnya. Ya ini juga nikmat yang banyak dilalaikan kebanyakan orang Bapak ya. Dalam hadis, ni'matani maghbunun fihi katsirun nas. Ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh orang banyak. Apa itu? As-sihah, sehat, wal faragh, waktu luang. Sehat ini nikmat yang berharga. Ya, nggak bisa dibeli sama uang, ya kan?
Ya tidak? Kita bisa beli dokter, maksudnya bisa bayar dokter, bayar rumah sakit, tapi nggak bisa bayar sehat. Ada ya. Ya nggak? Iya. Ya. Waktu luang juga sama, ya kan? Nggak bisa kita beli waktu luang. Kalau sudah lewat waktu itu udah nggak bisa kembali. Betul? Oh. Ya, makanya kata Imam Al-Khalil bin Ahmad, Iya. seorang ahli lughah, ahli bahasa tapi ngerti agama juga. Kata beliau al-waktu ala thalathati aqsam. Waktu itu ada 3 macam. Cuma 3, nggak lebih dari 3. Pertama apa? Waktun madha'an falan ya'ud. Pertama adalah waktu yang sudah berlalu dari dirimu, Dia tekan. maka dia tidak akan kembali kepadamu. Ya tidak? Ya kan? Kemarin hari apa? Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 10. Bisa kembali lagi? Tidak. 10 November 2022. Kita udah 11 November kan? Bisa kembali lagi 10 November 2022? Nggak bisa kan? Udah, nggak akan kembali. Yang kedua, waktun antafi fandur kaifa yakhruju an. Yang kedua, waktu yang sedang engkau hadapi sekarang ini. Nih, saat ini. Perhatikan bagaimana waktu tersebut berlalu dari dirimu. Nah, ini. Maka perhatikan nih, kita sudah di tanggal berapa? Tadi 11 November ya. Jam berapa nih? Jam 19.06. 19:06. Perhatikan waktu ini lewat dari kita. Apakah waktu itu berlalu dengan sia-sia atau bermanfaat? Perhatikan bagaimana waktu tersebut berlalu dari dirimu. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Khalil bin Ahmad, wa waktun anta muntabiruh wa qad la tablughu fi wa qad la tablughu ilai. Yang ketiga yaitu waktu yang sedang engkau tunggu-tunggu, waktu yang sedang engkau nanti-nantikan, bisa jadi engkau tidak sempat menjumpainya. Iya enggak? Iya. Ya, maka konsentrasi kita ke yang mana? Sekarang saat ini. Yang sekarang ini. Jangan mikir, oh nanti saya begini. Mikirnya udah jauh-jauh, yang sekarang aja dihadapi. Seorang muslim itu fokus di sekarang, bukan yang kemarin udah terlambat. Gak usah menangisi sesuatu yang sudah berlalu. Jangan menyesali yang berlalu. Iya betul. Islam itu enggak, seorang muslim itu dituntut bukan orang yang cengeng, yang sudah berlalu selalu dipikir. Janganlah. Yang udah berlalu biarkan berlalu. Sedangkan yang akan datang ini kan belum jelas. Ngapain pusing? Mikir nanti kalau 5 tahun lagi jalan dari sini ke Sikabaluan sudah lancar, nanti orang mampir lagi sini nggak ya? Nanti kedai saya berkurang nggak ya? Udah mikirnya jauh-jauh aja. Pikirkan sekarang aja. Karena bisa jadi 5 tahun lagi nggak sempat ketemu kan? Itu Bapak ya. Jadi waktu luang. Ya pokoknya kesimpulannya, segala yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh penduduk langit dan bumi, hendaknya kita memintanya kepada apa? Allah. Ya, jangan kepada selain Allah. Kenapa demikian? Kullahu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia berada dalam kesibukan. Setiap hari Allah berada dalam kesibukan. Setiap hari maksudnya setiap waktu. Allah senantiasa berada dalam kesibukan. Maksudnya apa? Amrin yudhiruhu ala wifqi ma qaddaru fil azal min ihya'in wa imatatin wa i'zazin wa idlalin wa ighna'in wa i'damin wa ijabati da'in wa i'ta'i sa'ilin wa ghairi dzalik. Maksudnya Allah itu senantiasa sibuk untuk apa? Menampakkan apa yang sesuai dengan yang sudah dia tetapkan. Artinya Allah kan sudah menakdirkan segala satu kan? Ya tidak? Sejak zaman dahulu, zaman azali, 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi, segala sesuatu sudah Allah tentukan. Ya kan? Benar kan Bapak ya? Kan sudah dengan hadisnya kan? Ya. Allah menyuruh pena untuk menulis uktub kulla syai' maqadira kulli syai' hatta taqum as-sa'ah. Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Ditulis. Jadi ini sudah Allah tetapkan sejak zaman azali, zaman dahulu kala. Maka Allah sekarang tinggal menjalankan apa yang dia tetapkan. Setiap waktu Allah dalam kesibukan. Apa kesibukannya? Di sini disebutkan berupa menghidupkan, mematikan, memuliakan. Memuliakan siapa? Makhluk ya. Wa idlalin, dan menghinakan. Lalu wa ighna'in, memberikan kecukupan. Wa i'damin, menghilangkan atau memiskinkan. Wa ijabati da'in, mengabulkan doa. Wa i'ta'i sa'ilin, memberikan orang yang meminta. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Artinya dalam setiap waktu, dalam setiap detik Allah senantiasa sibuk. Tidak ada waktu Istirahat. ya istirahat. Ya ini maha suci Allah dari sifat istirahat. Ya beda dengan kita kan? Kita bisa seperti itu. Aduh, nggak bisa. Ini menunjukkan betapa
Apa? Apa berarti menunjukkan agungnya kekuasaan Allah, ya kan? Maha kuasa, maha kuat untuk melakukan terus-menerus apa yang dia tetapkan. Ya, jelas Bapak? Ya, jadi dia Allah senantiasa berada dalam kesibukan. Tidak ada satupun waktu di situ Allah istirahat apalagi tidur. Kalau emang ada orang meyakini Tuhan tidur? Ada. Ada. Setelah 6 masa menciptakan Iya. istirahat Yahudi, istilahnya. ya, Iya. masalah Yahudi betul. Iya. Ada. Bahkan saya lihat yang Zakir Naik waktu lagi debat kan sama seorang agamanya apa. Ketika nyinggung masalah Tuhan katanya, Tuhan lagi tidur. Hah? Kaget ya. Ada juga orang zaman sekarang yakin Tuhan lagi tidur katanya. Astagfirullah. Ya, kita lanjut ya. Jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, apa jawabannya? Ya, atau terjemahnya apa? Tidak ada satupun nikmatmu wahai Tuhan kami yang kami dustakan. Bagimulah segala pujian, ya. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada kalian wahai dua makhluk. Ya, masih siapa dua makhluk ini? Jin dan manusia, ya. Kami akan memberikan perhatian penuh kepada kalian wahai dua makhluk, ya. Di sini kami akan memberikan perhatian penuh. Maksudnya sanaqsidu lihisabikum. Kami ingin menghisab kalian. Artinya gini, Allah memberikan perhatian penuh untuk menghisab manusia, amalan manusia. Menghisab artinya apa? Mengecek amalan manusia dan juga membalasnya. Allah memperhatikan apa? Memberikan perhatian penuh kepada jin dan manusia. Ini menunjukkan yang mendapatkan apa? Hisab, balasan bukan cuma manusia, jin juga Bapak. Jadi jin itu nanti juga ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Maka jin ini ada yang soleh dan tidak soleh. Allah sebutkan surat Al-Jin, wa anna minnas solihun wa minna duna dzalik. Di antara kami ada yang soleh dan ada juga yang tidak soleh. Jadi jin juga sama seperti manusia. Kalau taat dia masuk surga, kalau maksiat dia masuk neraka, ya. Maka jangan kaget Bapak kalau mungkin kita mendengar ini jin, yang ini muslim masuk tubuh seorang, yang ini kafir, yang ini nggak punya agama. Ya memang sama seperti manusia. Manusia itu gitu kan, iya kan? Bahkan jin juga ada yang ngerti Wahabi, ada yang ngerti juga. Terus Iwan gitu kan ya. Pernah lagi ngeruqyah katanya, kamu ini Wahabi, bisa ngerti juga jin. Belajar di mana itu? Sering buka YouTube gitu. Ya itu Bapak ya. Jadi jin tuh seperti itu ya kondisinya ya. Jadi Allah katakan kami akan memberikan perhatian penuh kepada kalian wahai dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Allah akan memberikan perhatian penuh untuk menghisabnya, memeriksa amalan mereka dan juga membalasnya, ya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kalian dustakan, yang kamu dustakan? Ya ma'syaral jinni ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia. Ini Allah memanggil jin dan manusia, manggil kita semua. Jika ka ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, kalau kalian sanggup melintasi penjuru langit dan bumi, kalau kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, lintasilah. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan bisa melintasinya. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Nah ini perhatikan Bapak. Allah katakan wahai jin dan manusia. Ini Allah memanggil kita semua nih. Jika kalian sanggup menembus penjuru langit dan bumi. Penjuru langit artinya ujung-ujung langit dan bumi, ya. Kalau kalian sanggup menembus itu, maka tembuslah, lintasilah. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Berarti kalau gitu, kita bisa menembus langit dan bumi dengan kekuatan. Iya, Bapak. Artinya gitu. Jadi katanya kita bisa ke bulan, bisa. Karena Allah katakan kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan kekuatan. Iya. Ada tafsir siapa yang saya baca itu? Kekuatan di sini maksudnya katanya ilmu pengetahuan. Iya. Berarti kita bisa nyampe ke bulan. Dalilnya ayat ini. Cuman tadi ujung langit dan ujung.
ujung langit. Jadi gimana nih? Karena ada orang yang berdalil manusia bisa sampai bulan, dalilnya surat ini. Iya. Ar-Rahman. Katanya kalian tidak bisa menembus penjuru langit dan bumi kecuali dengan apa katanya? Kekuatan. Nah, berarti kalau gitu kita bisa nyampe ke Mars, bisa nyampe ke bulan, bisa nyampe ke langit berapa dengan kekuatan. Benar Bapak? Nah, ini yang jadi masalah, menafsirkan cuman dengan modal Cocokologi. bahasa atau cocokologi, betul. Cocokologi. Nggak melihat penafsiran para ulama. Iya. Para ulama salaf dulu. Padahal maksud ayat ini ancaman. Iya, ini Allah berbicara tentang hari kiamat. Bapak, ini kita baca ininya ya, bawahnya. Penjelasan dari Imam Al-Mahalli di sini. Wala quwata illa billah. Mana? Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian sanggup untuk melintas atau keluar dari penjuru langit dan bumi, maka tembuslah itu. Di sini kata Imam Al-Mahalli amrun ta'jiz. Iya. Ini perintah untuk melemahkan manusia. Kalian mampu menembus langit dan bumi, tembuslah. Ta'jiz. Ini maksudnya untuk melemahkan manusia. La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak bisa menembus langit dan bumi, penjuru langit dan bumi kecuali dengan kekuatan. Wala quwwata lakum ala dzalik. Dan kalian tidak punya kekuatan untuk itu. Maksudnya ini ancam untuk manusia. Kalau kamu sanggup keluar dari kekuasaan Allah, keluarlah. Tapi kalian tidak bisa keluar kecuali dengan kekuatan. Terus bagaimana kalian bisa punya kekuatan? Ibaratnya gitu Bapak. Ya ibaratnya gini lah. Kalau saya misalkan anak saya misalkan nakal, contohnya mau apa ya? Main cloud. Main cloud. Oh iya. Misalkan mau main ke ini, ke Masilo nih. Iya. Ombaknya dahsyat. Iya. Ya udah kalau kamu sanggup ke Masilo, pergilah. Kamu nggak bisa kecuali dengan perahu yang kuat. Dan ternyata nggak bisa kan? Iya. Tujuan saya apakah memberikan perintah? Tidak. Enggak, tujuan untuk melemahkan dia. Kamu tuh nggak bisa gitu loh. Nah itu Bapak, maksudnya gitu, jelas ya. Nah begitu juga Allah dalam ayat ini. Artinya gini, wahai manusia, jin dan manusia, kalau kalian ingin lari dari kekuasaan Allah, nggak mau diatur Allah, kalian bebas dari kekuasaan Allah, tembuslah, larilah. Kalian nggak bisa itu kecuali dengan kekuatan. Dan kalian tidak punya kekuatan apa-apa. Berarti Ya kan? orang-orang ingin ke Mars itu telah terbantahkan saja. Apa? Alam saja. Nah itulah, kan nggak bisa kan? Iya, itu maksudnya perintah untuk melemahkan. Bukan perintah berarti kalian bisa ke Mars, bisa ke bumi, bisa ke mana? Bulan. Katanya dalilnya ini. Nah itu bisa apa ya? Ya bisa ya. Udah ya? Oh ya udah. Hampir. Oh ya udah cukup Bapak ya. 3 menit lagi. Sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut masih surat Ar-Rahman. Udah sampai ayat ke berapa? 33 ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.